Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Destriana Anjani dari kelas 4602 Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan dengan NIM 6705223035. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan video persuasif yang ditujukan untuk memenuhi penilaian tugas akhir yaitu proyek sosial dari mata kuliah kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Indonesia sebagai negara hukum. Baik, yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Nah, ada juga topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini atau yang akan saya presentasikan yaitu bukti dan definisi, tujuan, konsep, fungsi, ciri khas, dan bentuk perwujudan dari Indonesia sebagai negara hukum. Oke, bukti Indonesia sebagai negara hukum yaitu dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana ini memberikan ketegasan dalam menjalankan suatu negara atau pemerintahan. Untuk definisi negara hukum sendiri yaitu segala hal dalam kehidupan kewarganegaraan atau kenegaraan yang selalu berdasarkan kepada hukum, serta menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga memiliki lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari dan mendapatkan keadilan. Jadi, dengan terhadirnya negara hukum, maka akan tercipta lembaga-lembaga peradilan dan juga supremasi-supremasi hukum yang diciptakan oleh negara hukum itu sendiri. Sebagai konsepnya, negara hukum itu ada 3. Yang pertama, bagi Indonesia ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan campuran atas negara hukum tradisi Eropa dan juga tradisi Eropa kontinental dan juga hukum Anglo-Saxon. Yang kedua, oleh Restat, yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan kenegaraan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara. Dan yang ketiga yaitu the rule of law, di mana yaitu ada 3, supremacy of law, quality before of the law, dan the process of law. Yang dimana negara Indonesia ini memiliki konsep hukum dari ketiga konsep ini. Namun, yang sebenarnya negara Indonesia itu memiliki konsep hukum berdasarkan Pancasila. Namun, kurang lebihnya ini terjadi karena adanya tujuan negara. Apabila dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama itu tujuannya melindungi segenap bangsa dan pemberdayaan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini memiliki faktor atau latar belakang mengapa negara hukum ini terbentuk. Yang pertama, karena konsep negara hukum ini lahir melalui pemikiran para ahli zaman dahulu, yaitu ahli hukum dan kenegaraan, dikarenakan adanya reaksi terhadap negara kekuasaan yang absolut. Sehingga para ahli itu memiliki perwujudan atau niat untuk terhadap reaksi kekuasaan yang absolut itu, yaitu pertama perwujudannya memberikan supremasi hukum, melakukan pembagian kekuasaan, adanya hak asasi, dan negara yang berorientasi pada kesetaraan umum, serta paham konstitusionalisme. Nah, namun landasan negara hukum Indonesia sendiri yaitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila atau asas-asas Pancasila, yaitu sebagai cerminan jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum yang ada dari semua peraturan yang ada. Seperti misalnya pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana bangsa atau warga negara harus memiliki nilai-nilai tersebut. Begitu pula dengan sila 1 sampai sila kelima. Nah, ada juga ciri-ciri berdasarkan Pancasila. Jadi, ciri hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila yaitu adanya hubungan erat antara agama dan negara, bertumpu pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, menganut kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan serta komunisme itu dilarang, menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan. Nah, hal ini adalah bentuk perwujudan dari kelima sila, yang dimana kelima sila ini saling berhubungan dan juga memiliki nilainya masing-masing.
Sehingga Pancasila adalah sebagai acuan atau patokan bagaimana warga negara Indonesia harus berperilaku. Nah, perwujudan dari negara hukum Indonesia yaitu memberikan perlindungan dan penegakan hukum. Di antaranya yaitu tegaknya supremasi hukum. Hukum sendiri memiliki kekuasaan yang mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Contohnya, ketika ada warga negara Indonesia yang melanggar peraturan, maka akan diberikan supremasi hukum, yaitu kekuasaan yang mutlak ataupun peraturan yang mutlak ketika manusia melakukan tingkah lakunya. Yang kedua, yaitu tegaknya keadilan, mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Nah, hal ini ditujukan bagaimana hukum di Indonesia itu merata ke setiap orangnya, yaitu adil. Jadi tidak ada perbedaan kesenjangan sosial terhadap hukum yang diberikan. Yang ketiga, yaitu mewujudkan perdamaian di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam setiap bidang kehidupan. Jadi ketika seseorang merasa tidak dilindungi dalam kehidupannya, maka ia akan cenderung menuntut ataupun memberikan permusuhan ataupun kericuhan kepada masyarakat yang lain karena dia merasa tidak adil. Jadi harus ada perlindungan dan penegakan hukum Indonesia sendiri yang tentunya diawasi oleh peradilan ataupun lembaga hukum di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu negara hukum di Indonesia tentu ada karena Indonesia sejak pertama berdiri pun sudah diasumsikan sebagai negara hukum. Namun saat ini seringkali merasakan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum, yang dimana ketidakpastian hukum yang dimana kepastian hukum itu adalah hukum tersebut terasa jelas bagi seluruh aspek ataupun seluruh bagian pada negara Indonesia. Namun sekarang seringkali bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, yang dimana memiliki kesenjangan sosial ataupun ketidakadilan kepada masyarakat atau bagian-bagian yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu contohnya yaitu apabila masyarakat biasa melakukan kesalahan, itu akan sesuai dengan hukuman yang ada di perundang-undangan. Bahkan lebih parahnya, yaitu diberikan sanksi yang lebih parah daripada yang ada di undang-undang ataupun yang tertera pada hukum yang ada di Indonesia. Namun apabila seseorang yang melakukan kesalahan itu memiliki jabatan ataupun posisi pada pemerintahan, seringkali permasalahan itu atau hukuman itu hanya sedikit. Mungkin itu saja saran dari saya. Kita sebagai mahasiswa harus bisa mewujudkan negara hukum Indonesia dalam perilaku kita sehari-hari, yaitu dalam perkuliahan dan juga dengan cara bagaimana kita bergaul dengan teman-teman kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi